Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar pada kali ini, kita berdoa sebelum belajar agar kita diberikan pemahaman dan diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Baiklah, untuk tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik mampu menganalisis sifat mustahil dan jaiz Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kriteria ketercapaian tujuan pembelajarannya adalah: yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian sifat mustahil dan jaiz Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan sifat mustahil dan jaiz Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menentukan dalil sifat mustahil dan jaiz Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk peta konsep pada pelajaran kali ini adalah membahas tentang sifat mustahil bagi Allah dan sifat jaiz bagi Allah, yang mana sifat mustahil bagi Allah terdapat 20 sifat dan sifat jaiz bagi Allah terdapat 1 sifat. Sebelum kita memulai pelajaran kali ini dengan materi sifat mustahil dan jaiz bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya akan terlebih dahulu mengulas pelajaran yang telah lalu. Pelajaran yang telah lalu dibahas tentang sifat wajib Allah dan pembagiannya. Pertanyaannya adalah, yang pertama, apa yang dimaksud dengan sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang kedua, ada berapakah sifat-sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang ketiga, terbagi berapakah 20 sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang keempat, apa yang dimaksud dengan sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah? Tentu saja, keempat pertanyaan tersebut harus sudah Anda bisa jawab. Dan silahkan simak materi tentang sifat mustahil dan sifat jaiz bagi Allah. Setelah kita mengetahui sifat wajib bagi Allah, sekarang kita akan membahas sifat mustahil bagi Allah. Sifat mustahil ini adalah kebalikan dari sifat wajib. Maksudnya, sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla yang maha sempurna. Berikut ini adalah 20 sifat-sifat mustahil bagi Allah beserta artinya menurut dalil agama. Yang pertama adalah Adam. Adam artinya tiada. Sifat mustahil yang pertama adalah Adam yang berarti tiada. Sifat ini kebalikan dari wujud yang artinya ada. Dalil nakli yang menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni di dalam QS Al-A'raf ayat 54. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda
fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy al-ayah. Yang selanjutnya, yang kedua adalah hudus. Hudus berarti ada yang mendahului, merupakan lawan kata dari qidam. Tidak mungkin ada yang mendahului keberadaan Allah Azza wa Jalla. Dialah yang maha menciptakan alam semesta beserta isinya. Tentunya pencipta sudah pasti lebih dahulu dari apa-apa yang diciptakannya. Dalil yang menunjukkan tentang ini adalah IS Al-Hadid ayat 3. Selanjutnya, sifat mustahil bagi Allah yang ketiga adalah fana. Fana berarti musnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin musnah. Sebaliknya, Dia bersifat kekal selama-lamanya. Dijelaskan di dalam Al-Quran IS Ar-Rahman ayat 26-27. Yang selanjutnya adalah sifat mustahil bagi Allah, yaitu mumasalatu lil hawadisi, artinya ada yang menyamai. Sifat ini mustahil bagi Allah adanya. Dialah yang maha agung, tidak mungkin ada sesuatu yang menyamai atau menandinginya, sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran QS Asyura ayat 11. Selanjutnya, sifat mustahil bagi Allah yang kelima adalah ihtiyaju li ghairihi. Artinya adalah memerlukan yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerlukan yang lain. Dia mampu mewujudkan dan mengatur segalanya secara sempurna tanpa bergantung pada siapapun. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran QS Al-Isra ayat 111. Sifat mustahil yang keenam adalah ta'adud. Ta'adud berarti berbilang. Ta'adud adalah kebalikan dari wahdaniyah yang berarti tunggal. Allah itu Maha Esa, tidak mungkin berbilang atau berjumlah lebih dari satu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki sekutu, tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Bukti keesaan Allah tertuang dalam kalimat syahadat dan juga dalam ayat Al-Quran seperti dalam QS Al-Ikhlas ayat 1-4. Selanjutnya, sifat mustahil bagi Allah yang ketujuh adalah ajizun. Ajizun itu lemah. Ajizun berarti lemah, merupakan lawan kata dari kudrat yang artinya berkuasa. Jadi, Allah tidak mungkin bersifat lemah. Sebaliknya, Allah Azza wa Jalla Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang bisa melampaui kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran dijelaskan, sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Di dalam QS Al-Baqarah ayat 20. Selanjutnya, sifat mustahil bagi Allah yang kedelapan adalah karohah. Karohah berarti terpaksa. Allah tidak memiliki sifat terpaksa. Sebaliknya Allah maha berkehendak atas segala sesuatu. Tidak ada yang bisa melawan ataupun menandingi kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran QS Al-Hud ayat 107. Selanjutnya, sifat mustahil bagi Allah yang kesembilan adalah jahlun. Jahlun berarti bodoh. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat bodoh. Dia menciptakan alam semesta dengan segala isinya yang begitu sempurna. Dia tidak membutuhkan bantuan siapapun dan dialah yang maha kaya lagi maha mengetahui. Selanjutnya, sifat yang ke-10 mustahil bagi Allah adalah mautun. Mautun berarti mati. Allah tidak akan mati, Dia bersifat kekal, terus-menerus mengurus makhluknya tanpa tidur dan tidak letih sedikit pun. Dijelaskan di dalam Al-Quran pada QS Al-Baqarah ayat 255. Selanjutnya yang ke-11, sifat mustahil bagi Allah adalah samamun atau tuli. Mustahil bagi Allah bersifat tuli. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang maha mendengar. Pendengaran Allah meliputi segala sesuatu. Seperti yang dijelaskan di dalam QS Al-Ankabut ayat 52. Selanjutnya, sifat mustahil bagi Allah yang ke-12 adalah ama. Ama berarti buta.
Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak buta. Dia Maha melihat segala sesuatu. Tak ada satu hal pun yang luput dari penglihatannya. Seperti yang tertera dalam QS Al-Hujurat ayat 18. Selanjutnya, sifat mustahil bagi Allah yang ke-13 adalah bukmun. Bukmun berarti bisu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah bisu. Allah berkata dan berfirman dengan sangat sempurna. Tak ada bisa mengalahkan keindahan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu nabi yang pernah berbicara langsung dengan Allah adalah Nabi Musa. Allah berfirman dalam QS An-Nisa ayat 164. Selanjutnya, sifat mustahil bagi Allah yang ke-14 adalah ajzun. Ajzun yang artinya adalah zat yang lemah. Mustahil Allah bersifat lemah. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta alam semesta dan segala isinya. Dia maha kuasa atas semua hal. Dia berfirman di dalam QS Al-Baqarah ayat 109. Selanjutnya, sifat mustahil bagi Allah yang ke-15 adalah karihan. Karihan berarti zat yang terpaksa. Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah zat yang terpaksa. Dia maha berkehendak atas segala sesuatu. Hanya berfirman saja dengan kun fayakun, maka jadilah apa yang dikehendaki olehnya. Dia berfirman dalam QS Al-Hud ayat 107. Selanjutnya, sifat mustahil bagi Allah yang ke-16 adalah jahilan. Jahilan berarti zat yang sangat bodoh. Mustahil Allah adalah zat yang bodoh. Allah maha mengetahui dan melihat apa-apa yang ditampakkan atau disembunyikan. Selanjutnya, sifat mustahil bagi Allah yang ke-17 adalah mayitan. Mayitan berarti zat yang mati. Allah tidak mati. Allah bersifat kekal, tidak musnah dan tidak binasa. Dia tidak pernah tidur, selalu mengawasi hamba-hambanya setiap saat. Sifat mustahil yang ke-18 adalah as-soma. As-soma berarti zat yang tuli. Mustahil Allah bersifat tuli. Allah adalah Tuhan yang maha mendengar. Pendengaran Allah tak terbatas dan meliputi segala sesuatu. Sifat mustahil yang berikutnya adalah a'ma. A'ma merupakan sifat mustahil ada pada Allah. Allah maha melihat, tidaklah buta. Dia maha sempurna dengan seluruh keagungannya. Selanjutnya, sifat mustahil bagi Allah yang ke-20 adalah abkama. Abkama yang berarti zat yang bisu. Allah bukanlah zat yang bisu. Allah berfirman dan firman-Nya tertuang dalam kitab-kitab suci yang diturunkan lewat para nabi. Allah berfirman dalam QS An-Nisa ayat 164. Setelah kita mengetahui 20 sifat mustahil bagi Allah, sekarang kita akan mengetahui sifat jaiz bagi Allah. Apa itu sifat jaiz bagi Allah? Sifat jaiz Allah adalah sifat yang mungkin atau boleh ada, atau sifat yang mungkin atau boleh tidak ada pada Allah. Dalam kalimat lain, sifat jaiz ini adalah sifat yang bisa melekat pada Allah dan bisa pula tidak melekat pada Allah. Sebab semua adalah berdasarkan kehendak-Nya. Maka Allah bisa melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Apabila sifat wajib dan sifat mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala ada banyak, maka sifat jaiz pada Allah hanya satu, yaitu fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu, yang artinya adalah Allah dapat melakukan sesuatu hal dan dapat pula tidak melakukan sesuatu hal. Tidak ada kewajiban atasnya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Tidak ada pula paksaan kepadanya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kehendak sepenuhnya hanya ada pada Allah. Baik, itu
Itulah tadi penjelasan tentang sifat mustahil bagi Allah dan sifat jaiz bagi Allah. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang keutamaan mengenal nama dan sifat Allah. Oleh karena itu, untuk pembelajaran kali ini, kita tutup bersama-sama dengan membaca doa penutup majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, apa yang dijelaskan tadi semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.